Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mawar Ruselia dalam program Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi. Dan alhamdulillah di studio Sultra TV hari ini tampil kembali tamu-tamu istimewa yang hari ini tidak lain tidak bukan beliau adalah GM dari salah satu hotel terbaik di Kota Kendari, Hotel Zahra Syariah. Dan beliau juga diberikan amanah sebagai Ketua TDA atau Ketua Komunitas Tangan di Atas. Nah, pemirsa Sultra TV yang ingin tahu kiprahnya beliau seperti apa, hari ini jangan dilewatkan. Stay tune terus di Sultra TV untuk kita ngobrol langsung bersama beliau. Dan untuk yang pertama kita sapa dulu di sebelah kiri saya, tolong kameranya. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya apa nih? Apa ya? Apa ya, Pak Mahmud aja deh, Bapak boleh, aja boleh, gitu ya. Boleh. Jadi beliau ini pemirsa kita tahu sebagai seorang GM dari hotel yang sangat familiar ya, terutama untuk teman-teman ala Kansan ya, alhamdulillah. Nah, berbicara tentang GM atau berbicara tentang Hotel Zahra Syariah, itu sejarahnya gimana sih? Kita pengen tahu gitu. Kalau Hotel Zahra sendiri itu kita openingnya di 22 Juni 2012. Berarti sudah kurang lebih 10 tahunan. 1 dekade, udah 10 tahun berarti usianya Zahra betul, nih ya, Masya betul. Allah. Terus jadi GM itu saya di tahun 2015. Jadi sebelum saya jadi owner representatifnya hotel dan ada beberapa GM sebelum saya, ada 2 kalau nggak salah. Setelah itu saya jadi GM-nya sampai sekarang. Sampai sekarang berarti sudah 7 tahun ya? Iya, kurang juga. lebih 7 tahun juga. Tahun. Iya. But saya aslinya bukan GM sih. Terus apa? Saya profesional sih sebenarnya bukan. Aslinya saya pengusaha. Jadi saya ada bisnis sebelumnya. Jadi ada bisnis mebel, ada bisnis properti juga, dan beberapa tahun terakhir memang setelah ngurusin Hotel Zahra saya benar-benar fokus di Zahranya. Masya Allah, jadi memang pemirsa Sultra TV ada bocoran baru bahwa beliau ini ternyata tidak hanya fokus mengelola Zahra Syariah Hotel, tetapi beliau juga sudah dikenal sebagai pengusaha yang serba bisa ya. Tadi disebutkan ada bidang furniture, ya. Kemudian juga properti juga, dan ternyata sekarang beranjak ke usaha berikutnya, usaha ternak kambing. Itu masih direncanakan. Masih direncanakan tapi on the progress sih, kita udah prepare ke kandangnya dan yang lain-lain. Tapi paling sekarang di Hotel Zahra kita prepare makanannya aja dulu. Jadi orang mau mau akikahan atau mau makan kari kambing atau mau makan tawaloho kambing, bolehlah makan di Zahra. Apalagi ini kita di bulan Ramadan, pemirsa Sultra TV, tentunya kita mungkin merasa bosan dengan menu sehari-harinya kita dan ingin menu-menu yang luar biasa. Nah, salah satu alternatif pilihan menu untuk buka puasa bersama kita adalah menu-menu yang tersedia di Hotel Zahra Syariah. Ya. Nah, ketika berbicara tentang hotel, kenapa memutuskan Zahra ini menjadi hotel syariah? Memang kenapa dengan hotel yang tidak syariah gitu? Ya. Itu tentu ada perbedaannya. Kenapa memutuskan untuk mengkhususkan diri bahwa Hotel Zahra ini harus menjadi hotel syariah? Ya, kita mau berbisnis mau cari berkah. Kalau mau sesuatu yang berkah ya kita mesti cari yang halal gitu. Nah, kenapa kita bergerak di Hotel Syariah? Karena bergerak melihat dari kondisi-kondisi tersebut. Ya, banyak hal yang harus kita lakukan, banyak pilihan untuk bisa menjadi seperti Zahra Syariah, tapi ya itu adalah pilihan yang harus kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Oh ya, jadi lebih ke supaya hotel yang kita punya ini berkah gitu ya? Iya, betul. Allah. Memang apa sih perbedaan spesifik antara hotel syariah dengan yang tidak? Misalnya, memang kalau di hotel syariah nggak boleh ada kolam renang gitu. Kadang anak-anak kan mencari hotel yang ada kolam renangnya tuh. Iya. Nah, bagaimana itu menyikapi hal itu kita sebagai seorang pengusaha hotel syariah? Sebenarnya itu menurut kita lihat aturan dari Kementerian Pariwisata itu ada aturan untuk hotel syariahnya. Cuman memang kita melihatnya dari banyak hal. Nah, kalau bicara soal syariah, yang secara umum biasanya orang lihatnya di kamar. Kamar itu misalnya tidak boleh
apalagi bersama-sama bukan muhrim. Kalau di menu makanan dan minuman kita nggak boleh jualan yang haram kalau minuman keras begitu. Nah, kalau untuk urusan fasilitas sebenarnya itu ada aturan-aturannya yang harusnya kita bisa lakukan. Misalkan boleh-boleh aja bikin spa di hotel syariah, yang penting laki-laki dan laki-laki. Atau sama perempuan dan perempuan begitu. Jangan dibalik begitu ya. Itu yang terapisnya juga harus. Iya, tentunya yang kayak begitu. Nah, kalau untuk kolam renang sebenarnya sih boleh-boleh saja juga. Cuman memang harus ada aturan yang harus kita sepakatin secara bersama dan kita buat aturan tersebut. Misalkan kita tidak boleh berenang antara laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Kalaupun anak-anak boleh-boleh saja, yang penting umurnya kurang dari 10 tahun misalkan, boleh digabung. Nah, cuma memang menjadi persoalan ketika kita mau mempertimbangkan melakukan itu. Gimana nih misalkan, jadi banyak hal. Misalkan contohnya, ada anak perempuan umurnya di bawah dari 10 tahun, itu diantar sama bapaknya. Lah kalau ada yang anak laki-laki, terus itu diantar sama ibunya. Itu yang jadi persoalan, gimana caranya mau menggabungkan misalkan anak-anak tersebut sama bapaknya, kan harus masuk juga. Dan ibunya juga harus masuk. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Solusi paling baik menurut saya untuk sementara ya yang kita pertimbangkan kalau memang kita mau buka kolam renang itu yang laki-laki kita buat aturan lah. Setiap hari itu bisa dibuat aturannya bahwa yang laki-laki hari ini laki-laki, yang hari berikutnya mungkin perempuan. Yang begitu juga kolam renang anak-anak mungkin kita atur bahwa yang boleh mungkin yang perempuan saja, yang laki-laki. Ya itulah pertimbangannya kayak gitu. Pertimbangannya berat ya? Berat sih. Dan Hotel Zahra sampai saat ini belum memutuskan untuk mengambil resiko itu atau ingin menghadapi keribetan itu gitu ya? Sebenarnya konsumen sudah melihat itu sebagai pilihan, dan kita juga dari beberapa konsumen pernah menyampaikan sebaiknya kalau Hotel Zahra ada kolam renangnya. Cuman ya memang kita mempertimbangkan dari banyak hal-hal yang tadi saya bicarakan tersebut. Syariatnya gitu ya? Iya, cuma syariatnya. ya saya kira akan ada potensi kok menurut saya. Ada beberapa di Kendari saya lihat sudah mulai ada potensi itu yang dulu kita pernah diskusikan bahwa idealnya adalah ada kolam renang khusus untuk perempuan, dan sekarang udah ada kan. Iya. Saya nggak tahu itu sudah pasarnya ramai atau tidak, tapi itu kan melihat. Kalau saya sih melihatnya kalau misalkan itu ada, kan tetap itu adalah bagian daripada apalagi namanya olahraga sunnah, dan itu boleh-boleh saja dilakukan, berenang, berkuda, dan memanah begitu. Nah, kalau saja Allah menghendaki dan kita punya rencana panjang ke depan, punya lahan yang relatif lebih besar, mudah-mudahan saja 3 olahraga sunnah tersebut bisa diadakan di Hotel Zahra. Masya Allah. Pemirsa Sultra TV di rumah, kita tidak sabar menunggu kiprahnya beliau untuk segera membuka usaha memaksimalkan potensi olahraga 3 tadi ya. Renang, memanah, dan berkuda. Karena di Kota Kendari ini khususnya kita belum menemukan tempat yang tepat untuk kita melaksanakan olahraga yang sunnah tadi. Mungkin ada beberapa panahan nih gitu ya, tapi itu hanya internal anak-anak gitu. Untuk kita yang usia dewasa masih belum menemukan tempat yang tepat. Kolam renang pun begitu, apalagi berkuda. Saya pikir belum ada di Kota Kendari usaha lahan untuk tempat kita berkuda. Belum ada. Nah, mudah-mudahan Pak Mahmud Al-Habsyi bisa mewujudkan apa yang menjadi impian masyarakat Kota Kendari, ada area untuk khusus kita berkuda gitu ya, Masya Allah. Nah, melihat fenomena perkembangan hotel yang semakin marak di Kota Kendari ini ya, dan juga tidak hanya hotel-hotel konvensional, tapi hotel-hotel syariah juga semakin marak saya lihat. Menghadapi persaingan bermunculannya hotel-hotel syariah, apa yang dilakukan oleh kita sebagai pimpinan Hotel Zahra Syariah? Kalau kami sih melihatnya dari kita melihat dari kalau kita punya visi yang kita buat salah satu visi yang baik buat kita dan buat konsumen. Menurut saya visi yang paling baik itu dari sisi persaingan adalah bagaimana caranya membuat Hotel Zahra itu menjadi kebanggaan warga Kota Kendari. Jadi kalau misalnya itu jadi kebanggaan, otomatis dia akan bisa menggunakan menggunakan dan juga bisa menceritakan kepada orang atau memberikan saran kepada orang lain kalau mau bikin event atau mau nginap atau mau apapun, itu bisa di Hotel Zahra.
Nah itu yang kita memang targetkan dan kita melihat potensi-potensi yang ada yang harus kita persiapkan untuk itu. Nah kita juga harus memberikan nilai tambah kepada konsumen. Kita bisa macam-macam caranya, bisa jualan. Seperti? Ya misalkan, tahun ini kita udah programkan di Hotel Sahra itu menggunakan Smart TV. Saya survei Smart TV, saya survei di hotel di seluruh kota Kendari itu belum ada satupun yang menggunakan Smart TV. Apa bedanya dengan mungkin pemirsa TV penasaran? Apa bedanya Smart TV dengan TV-TV yang lain? Ya kalau TV manual itu kita tidak bisa terkoneksi langsung sama YouTube, tidak bisa sama Facebook, medsos dan segala macam. Nah kalau Smart TV kita tinggal masuk kamar. Di televisinya itu udah ada link untuk YouTube, kita bisa nonton macam-macam langsung ke handphone di TV tanpa harus pakai handphone. Boleh sih masih koneksi juga pakai handphone dan segala macam. Ya yang paling utama memang harus kita prepare wifi-nya. Jadi jaringan internetnya bagus dan kita tuh persiapkan untuk itu. Ini target kita bikin lah setiap ada tahun ini udah mulai ada Smart TV di hotel. Luar biasa. Konsumen-konsumen yang loyal ya di Zahra Syariah Hotel, nantikan bahwa nanti akan ada fasilitas Smart TV di setiap kamar yang ada di Hotel Zahra Syariah. Ya. Nah, kemudian menyikapi selain persaingan bermunculannya hotel-hotel syariah begitu ya, tentunya pelayanan, fasilitas yang tadi sudah dijelaskan, bagaimana keberadaan sumber daya manusia yang ada di Hotel Zahra Syariah Hotel Zahra Syariah Kendari sendiri gitu loh. Tentunya kan persaingan ini saya lihat kalau di hotel ini tiba-tiba manajer hotel A sudah menjadi manajer hotel B, manajer hotel C udah jadi manajer hotel D. Nah, kalau tadi berbicara tentang bagaimana sih menjaga loyalitas anggota karyawan Hotel Zahra untuk tetap stay di Zahra itu seperti apa gitu, supaya nggak diculik-culik sama hotel yang lain. Ini kan selalu terjadi begitu. Iya baik, kita punya cara untuk mau menggait konsumen. Tentunya juga kita punya cara untuk menjaga karyawan gitu lah. Atau ini rahasia, tidak usah dibagi. Ya sebenarnya bisa-bisa saja. Jadi kalau untuk menggait konsumen kita mesti, kalau di hotel saya melihatnya yang pertama perbaikan dari sisi maintenance hotel. Yang kedua bagaimana caranya organisasinya bisa berjalan dengan baik. Bagaimana caranya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen gitu. Nah, tamu-tamu hotel. Nah, untuk memberikan pelayanan yang baik itu service excellent tersebut memang dibutuhkan yang paling utama adalah karyawan. Karyawannya dong. Nah, iya, jadi karyawan itu yang harus dibuat untuk menjadi lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Nah, sebagai karena itu menjadi tanggung jawab dari setiap karyawan tersebut untuk mengurusin tamu. Nah, perusahaan pun harus memikirkan bagaimana hak karyawan lebih diutamakan gitu. Nah, untuk menjaga itu kita memang membuat banyak hal yang harus kita lakukan. Contohnya ya reward. Ya memang mungkin ya salah satu hotel yang bisa memberikan reward kepada karyawan dengan umroh mungkin salah satunya di Hotel Sahra. Yang lain juga ada tapi tidak. Luar biasa. Iya, ya kira-kira kayak gitu dan kita udah targetkan memang untuk memberikan reward tersebut kepada karyawan setiap tahun. Setiap tahun. Iya. Makanya karyawan Hotel Zahra selalu betah. Karena rewardnya selalu fantastis ya, Masya Allah luar biasa. Baik pemirsa Sultra TV di rumah, tadi kita sudah berbincang santai mengenai kiprah beliau sebagai GM Hotel Zahra Syariah. Dan setelah jeda berikut ini kita akan berbincang tentang kiprah beliau menjadi ketua salah satu komunitas besar di Indonesia, ketua komunitas Tangan di Atas Sulawesi Tenggara. Kita akan kembali lagi dalam Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV.